Setiap orang, siapapun orangnya, berhak untuk hidup bahagia. Bahagia di dunia dengan hidup berkecukupan, berlimpah. Tetapi yang kita prioritaskan adalah bagaimana hidup kita bahagia ketika kita berada di alam akhirat kelak. Karena sebahagia apapun ketika kita berada di dunia, itu semuanya akan sirna. Tetapi kebahagiaan akhirat itu adalah kebahagiaan yang abadi. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengajarkan kepada kita satu doa, yang doa ini jangan sampai kita tinggal setiap kali kita berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kehidupan kami di dunia ini bahagia. Wa fil akhirati hasanah. Dan begitu juga kehidupan akhirat kita jauh lebih bahagia. Wa qina adzabannar. Dan ketika kita berada di akhirat, kita minta dijauhkan dari siksa api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan 4 rahasia kunci orang bahagia. Di mana kata Nabi, arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 rahasia kunci orang bahagia. Yang pertama, antakuna zaujatuhu salihatan. Orang itu bisa bahagia kalau orang itu memiliki istri yang salihah. Ini sebuah kebahagiaan buat siapapun orangnya, terutama para suami ketika lelah dari luar sana mencari nafkah, kemudian dia kembali ke rumah dengan sambutan sang istri yang penuh dengan kebahagiaan, maka rasa lelah suami itu akan sirna dengan kebahagiaan yang didapat ketika dia kembali ke dalam rumah tangganya. Karena itu seorang istri itu menjadi tolak ukur kebahagiaan rumah tangga. Karena istri yang solehah itu menjadi ummul madrasah, sekolah pertama untuk generasi-generasi keturunan-keturunan kita. Karena dari istri yang solehah, maka akan melahirkan putra-putri yang soleh dan solehah. Karena istri adalah merupakan penentu anak-anak kita menjadi soleh atau solehah. Ini sangat tergantung kepada peran istri yang soleh, di mana Allah sudah memberikan satu contoh. Seorang Nabi Allah Nuh alaihissalam, seorang Nabi yang kedekatannya dengan Allah sangat dekat. Tapi karena Nabi Nuh memiliki istri yang tidak solehah, maka anaknya ikut kepada ibunya, menjadi durhaka
dan tidak mau mengikuti ajaran dan jejak sang ayah, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Nuh berusaha untuk mengajak putranya yang bernama Kan'an supaya bisa selamat dari terpaan banjir, namun apa kata Kan'an? Saya akan naik gunung, saya akan mendaki tempat yang tertinggi supaya saya tidak tenggelam dengan banjir. Karena tidak mau mengikuti sang ayah yang saleh, maka akhirnya istri dan anak Nabi Nuh binasa, tenggelam bersama banjir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu syarat utama ketika kita memiliki pasangan, di mana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walidiniha fazfar bidatid din, maka hendaklah engkau mendapatkan wanita, seorang istri yang baik agamanya, maka pasti kamu akan beruntung. Jadi istri yang baik agamanya, mengerti agama, maka itu adalah sebuah keberuntungan dan kebahagiaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Istri yang salehah itu sudah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah. Beliau berkata, "Qila ya Rasulullah, ayyun nisa khairun?" Rasulullah ditanya oleh Abu Hurairah, "Siapakah ya Rasulullah wanita yang paling baik?" Beliau menjawab, "Allati tasurruhu idza nazara." Istri yang baik itu adalah yang paling menyenangkan jika dia dilihat oleh suaminya. Wa tuti'uhu idza amara, mentaati suami jika diperintah. Wala tukhalifu fi nafsiha, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami itu benci kepadanya. Hadis riwayat Imam An-Nasai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kebahagiaan yang kedua, wa auladuhu abrara. Menjadi bahagia adalah orang yang memiliki anak-anak yang soleh, keturunan-keturunan yang thayyibah. Karena anak soleh itu merupakan aset buat orang tuanya yang mengalirkan terus pahala kebaikan meskipun orang tuanya sudah berada di alam kubur. Maka menjadi usaha kita sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu, untuk menciptakan, untuk menjadikan putra putri kita soleh dan solehah. Jangankan kita, sekelas Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau sangat menginginkan putra-putranya, baik itu Nabi Ishak ataupun Nabi Ismail. Beliau memiliki 2 putra, tetapi Nabi Ibrahim tidak pernah berhenti mengangkat kedua tangannya, menadahkan kedua tangannya di hadapan Allah, dan terus berdoa supaya putra-putranya itu Allah jadikan putra yang saleh. Maka itu sudah dituliskan, diabadikan oleh Allah. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku seorang anak termasuk orang-orang yang soleh. Jadi untuk kita, biar kita dikaruniai anak-anak yang soleh, jangan pernah tinggalkan doa yang diajarkan Allah dan selalu diminta oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan tidak putus sampai di situ.
Nabi Ibrahim bukan hanya menginginkan putra-putranya soleh, tapi Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar putra-putranya ini termasuk orang-orang yang selalu mendirikan sholat. Di mana dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni uqimas sholat wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan dari anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Tuhan kami, kabulkanlah doaku ini. Inilah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar anak-anak kita soleh, biar anak-anak kita tidak pernah meninggalkan sholat, tidak pernah melupakan sholat. Orang-orang yang ahli sholat, sholat sebagai kebutuhannya untuk kehidupan putra-putri kita di kemudian hari. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, yang menjadi ciri kebahagiaan seseorang, wa khulata'uhu salihin, yaitu memiliki teman-teman yang soleh. Kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berteman kepada teman-teman yang baik, kepada teman-teman yang soleh, kepada teman-teman yang jujur. Karena orang itu akan dinilai tergantung temannya. Dan ini Allah langsung yang memerintahkan agar kita betul-betul bisa memilih teman-teman kita orang-orang yang baik dan orang-orang yang jujur. Di mana kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dan hendaklah kamu selalu bersama dengan orang-orang yang benar, dengan orang-orang yang jujur. Teman yang baik, teman yang jujur, teman yang beriman, teman yang berakhlak adalah sahabat sejati. Dia akan selalu ada, baik dalam duka maupun suka. Sahabat yang baik tidak hanya menolong dalam kesulitan, namun menjadi pengingat ketika kita berbuat salah. Sahabat yang baik menjadi penolong, pendorong semangat dalam melakukan kebaikan, dalam melakukan ibadah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat memerintahkan kita agar memilih teman yang baik. Dan kata Imam Al-Hasan Al-Basri, orang yang punya teman yang baik, kelak dia akan memberikan syafaat di yaumil qiyamah kelak. Di mana kata Imam Hasan Al-Basri, istaksiru minal asdiqail mu'minin fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah. Perbanyaklah kamu memiliki teman-teman yang beriman, teman-teman yang soleh, karena mereka itu akan memberikan syafaat pada hari kiamat kelak. Di dalam hadis lain Rasulullah sangat menganjurkan punya teman yang jujur, karena kejujuran itu akan membawa kebaikan, dan kebaikan itu akan menuntun kita masuk ke dalam surga. Di mana kata Rasulullah, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan kalian melakukan kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu akan mengantarkan kalian masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir yang bisa membuat orang itu bahagia, ayyakuna rizquhu fi baladihi, yaitu mencari mata pencaharian, mencari rezekinya itu berada di kampung sendiri, di negara sendiri.
Memang benar, rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Kita tidak perlu gelisah, tidak perlu takut kehilangan rezeki. Apalagi iri, dengki, hasad dengan rezeki orang lain. Sampai-sampai kita berusaha keras menghalangi rezeki orang itu. Tugas kita hanya diperintahkan berusaha, berikhtiar. Malam hari kita angkat kedua tangan kita. Kita gelar sejadah, nangis depan Allah, berdoa, minta rezeki. Siang harinya kaki kita yang kita angkat, melangkah mengejar doa yang semalam kita pinta. Jadi kita tidak perlu iri dengki dengan rezeki orang lain, karena rezeki itu semuanya sudah diatur. Dan selama kita masih hidup, maka pasti rezeki itu ada. Rezeki itu akan berakhir dan akan habis ketika ajal kita pun sudah selesai di dunia ini. Di mana dari Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasulullah bersabda, "Kataballahu maqadira al-khalaiqi qabla an yakhluqas samawati al-arda bi 50,000 sana." Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi ini. Jadi rezeki kita 50 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, itu sudah Allah tentukan untuk kita semua. Masyarakat muslimin rahimakumullah, kita percaya ada satu riwayat yang datangnya dari Umar bin Khattab. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi, la razaqakum kama yarzuqut tayra tagdu khimasan wa taruhu bitanan." Ini kata Umar bin Khattab mengambil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, semuanya kita serahkan hanya kepada Allah. Kita susah minta kepada Allah, kita menderita mengadu kepada Allah, karena kita punya Allah, maka sesungguhnya Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana burung mendapatkan rezeki. Burung itu pantang pergi di pagi hari dalam keadaan lapar, kemudian dia pantang pulang ke sarangnya kecuali dalam keadaan perutnya kenyang. Hadis riwayat Imam Ahmad. Masyarakat muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita senantiasa Allah berikan kebahagiaan, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Dan yang paling penting lagi, kita semua Allah tutup ajal kita dengan husnul khatimah, dan kita disatukan oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim.